Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Pratama Sunarko dengan NIM 2404111010181. Saya dari kelas jaringan komputer FTKC. Jadi pada video ini saya akan mempraktikkan tugas praktikum modul 3. Oke, langsung saja saya ke Sisko. Pada topologi di sini kita bisa lihat ada topologi pada soal. Tujuan latihan 1 setup topologi dan inisialisasi perangkat, latihan 2 menggunakan konektivitas, latihan 3 menampilkan informasi perangkat. Oke, mungkin sebelumnya saya mau bikin dulu topologinya. PC, terus di sini switch saya pakai 4321, terus routernya ini router tadi, maafin tadi routernya. Terus di switch saya pakai yang 29. Di sini keterangan switch 2960 sama satu lagi PCB. Siapa dulu? Salah. Switch 1. Terus saya mau menghubungkannya menggunakan, karena ini perangkatnya berbeda, jadi saya pakainya kabel straight. Di sini 0 ke FA06, ini FA06, terus switch 1 FA05, FA05 ke G001, G00, salah. Saya hapus dulu kabelnya. G05 ke 001. Oke, lanjut catatan, kita masuk ke laporannya dulu. Setelah perangkat terkonfigurasi, ini langkah konfigurasinya. Jadi saya mau mengkonfigurasi dulu sesuai tabel. Pada PCA saya masuk ke desktop, masuk ke IP. Di sini IP-nya 192.168.1.2.3 ya. Ini subnetnya otomatis. Untuk default gateway-nya ini, default gateway-nya 192.1.1.1. Terus pada IPv6 address-nya, IPv6 ini saya copy saja. Saya copy, saya paste di sini 64. Default gateway-nya IPv6 masih belum. Yang PCB config configuration 192
titik 168 titik 1 titik 0 titik 3 pin nomor terusnya. Terusnya FP 80 bisa ya. Itu sudah. Terus begitu yang P tadi sudah saya setting dulu. Kerjanya nanti belum saya konfigurasi. 192 168 titik 6 titik 1. Oke. Terus setelah perangkat konfigurasi dan konsep sukses sampai oke, di sini saya mau uji coba. Saya mau nge-ping PC IP dari PCB menggunakan PCA 8 titik PCB tadi kan sudah 0.3. Oke, kita tunggu. Nah, jadi dia temp out ya. Kenapa kok temp out? Karena kita belum mengkonfigurasi pada router pada router sama switchnya. Jadi karena kita belum konfigurasi, jadi dia time out. Karena antara routernya itu belum dikonfigurasi sehingga lalu lintas yang ada pada PCA dengan PCB belum ditentukan atau belum diletakkan. Jadi saya mau masuk ke mau nyeting dulu pinginnya si router. Saya mau ulang dari konsol. Saya pilih di sini. Oke, di sini karena saya mau itu ini nyalakan power on sudah on ya, nanti saya perlihatkan. Ini konfigurasi IP address tadi sudah, dia masih time out. Mengapa belum berhasil saya cek dulu? Karena kita belum melakukan konfigurasi pada router sehingga jalur lalu lintas belum ditentukan atau dirutekan. Nah, oke, router saya mau sini masuk ke mode konfigurasi. Sebelum konfigurasi kita enable dulu save ft. Terus di sini saya mau ganti dulu nama routernya menggunakan hostname router 1. Oke, terus saya mau berikan kelas sebagai password transkripsi tablet exec. Saya kasih transkripsi adalah level secret class. Terus masuk ke konsol, ke enablekan di enablekan konsol. Oke, terus lanjut berikan Cisco sebagai password plain text. Oh, jadi di sini kita bisa password, kita catat password Cisco. Nah, terus login. Kita Cisco sebagai password kita kita kasih dulu. Terus masuk ke APG dengan material. Oke, pattern error. FTG 015. Saya cek dulu kenapa tidak bisa. Oh ya, FTG. Nah, ya. Terus kita tadi dengan
masuk ke kita disuruh buat passwordnya, buat lagi password restore, terus login exit. Oke. Setelah itu lakukan registrasi terhadap password plaintext, service password dan version. Nanti habis password sudah, terus kita selanjutnya disuruh tadi sampai mana, buatlah suatu banner yang tinggal bisa terbaca. Oke, kita disuruh memberi pesan password banner NPTT, kita pakai ini dilarang akses tanpa izin. Oke, kalibrasikan dan aktifkan kedua interface pada router INT kedua router ya, interface kedua router. Yang pertama itu di 0 di 0, terus kita kalibrasikan addressnya, terus terus lanjut ke perintah berikutnya. Kita routing EDP6 sampai saat ini minus 1 EDP6, berarti EDP6 address 2000 jangan saya. Terus lanjut ke perintah berikutnya, berikutnya sudah. Oke, kita setting di lokalnya juga itu EDP 6, terus copy lokalnya FE80. Implement comment, tapi ini sudah incomplete. Oke, rupanya. Oke, setelah itu lanjut ke ini, kita shutdown dulu, kita shutdown. Kita lanjut konfigurasi yang bentuknya ini, yang kedua sama pindahnya INT G0, kita 0 sekarang 01, enter, ini terus berarti INT G0 01, terus kita setting EDP 6 nya EDP 6 address 192 168 1 itu 55 kali EDP 6 address 192. Error ngapain, kita lihat dulu. Ini bentar. Oke, tadi itu kan EDP 6 di IP address. Nah, terus baru setelah IP address kita pakai EDP 6. Satu kalian 200 DP 8 atat. Oke, lanjut kita setting lagi yang linknya
sama ya. Oke. Terus masukkan shutdown. Oke, lanjut kita ke perintah yang berikutnya, konfigurasikan suatu ini tadi sudah konfigurasikan interface driver, terus konfigurasikan suatu deskripsi interface, terus kita interface mitigasi perangkat mana yang berbeda darinya. Oke, jadi itu tadi sebelum deskripsi berarti masuk ke interface R1 interface pertama, terus description connection. Ini masih di install. Oh, ini masih sama. Nah, setelah itu nanti kita ngecek di interface yang 001. Nah, saya tadi ngecek tapi belum berikut. Sama, benar. Oke, sip. Sini, nah ini unicast routing, berarti IPv 6, unicast routing. KM. Oke, lanjut set jam pada router. Kita disuruh setting jam, perintahnya group set, tanda ini group set jam sekarang menunjukkan jam 3 lewat sekarang jam 4 lewat 26 menit 40 detik. Nah, setelah itu bisa mengambil apa nih? Oh, tanggal. Sekarang tanggal 15 tahun 2025. 17 15 Oktober 2025. Oke, kita ya, ini saya setting ping PCP dari jendela penumpang BCA. Bisa ping dulu, saya dapat ping. Nah, sudah reply, sudah bisa. Nah, apakah berhasil? Kita jawab berhasil. Kenapa kok tadi itu bisa, sekarang tadi itu nggak bisa, sekarang itu bisa? Itu karena dia tadi telah melakukan konfigurasi pada bisnis kita, pada apa? Router kita. Ya, saya jawab, saya jelaskan. Berhasil karena kita telah karena saya telah melakukan konfigurasi alamat IP subnet mas dan tipe TP pada PC tadi ya, serta router sudah dikonfigurasi dengan benar, sehingga router dapat meneruskan paket SIMP dari jaringan PCA yaitu 192.168.0 ke jaringan PCB. Ya. Tadi itu bisa karena kita mengonfigurasi routernya. Di sini artinya koneksi antar jaringan telah berjalan dengan baik. Nah, karena perangkat sudah dapat berkomunikasi. Oke, saya mau lanjut ke perintah langkah ketiga. Dalam langkah ini, Anda mengkonfigurasi dengan interface 91 dan tipe Virginia. Oke, masuklah ke konsol dari switch dan aktifkan metode desktop. Kita masuk ke switch. Tapi saya mau settingnya menggunakan PCB. Sama. PCB, kita masuk. Kita memang. Oke, nah, kita PCB. Langsung aja, langsung enable. Oke. Saya mau mengubah namanya. Terus kita mau perangkat, mari kita masuk kita pilih satu,
Terus aplikasikan konfigurasi dulu IP address 192.168.1.2 255 255.0. Oke, kan betul modem. Terus exit IP default jadi ini satu. Ini IP default jadi belum saya ini. Oh ini. Oke, terus lanjut ke langkah selanjutnya. Tentang ini satu satu. Startup. Oke, setelah itu kita disuruh ping dari PCA, ping dari PCA, ping PCB, ping dari PCA, ping PCB. Jadi saya mau masuk ke terminal PCA. Salah ya, nggak tiru tadi di switch ya. Benar tadi, tapi ping 192.168.0.3. Kita tunggu dulu. Oke, di sini ada keterangan ya sukses ya. Artinya sudah berhasil. Terus dari P1, nah dari S1 ping PCB ini sudah bisa. Dari PCA ping PCB sudah bisa tadi. Semua ping harusnya berhasil. Oke, kita saya close dulu. Gunakan perintah sesuai pilot pada rute 1. Oke, di sini so nah, gunakan sesuai pilot P5. Pada apa yang digunakan dalam tabel routing untuk mengidentifikasi suatu jaringan secara langsung? Bisa jawab dulu. Kode yang digunakan dalam tabel itu, nah ini C ya, jadi connector. Bisa jawab. Kode yang digunakan dalam tabel routing untuk menghubungkan jaringan, menunjukkan jaringan yang terhubung langsung adalah C, artinya connected. Oke, terus lanjut, berapa banyak entry root yang dikodikan dalam kode C dalam tabel routing? Jawab kembali. Ada dua ya, 001 dan 000. Baca dulu. Dua jenis antarmuka.
Jenis interface apa yang diasosiasikan ke rute berkode C? Jenisnya itu ini Gigabit 000 dan Gigabit 001. Saya jawab di sini. Gigabit Ethernet. Jenis yang digunakan adalah Gigabit Ethernet. Jenis yang digunakan adalah Gigabit Ethernet. Gigabit. Terus lanjut langkah 2. Gunakan perintah show IP interface G01 untuk menjawab pertanyaan berikut. Oke. Saya lanjut. Ada router 1 ya. Jadi saya mau masuk ke router 1. Tadi perintahnya show interface G001 ya. G001. Enter. Datang. Apa status operasional dari interface G01? Statusnya mana ya, status ini? Nah ini statusnya yaitu up ya. Up itu artinya connected. Saya jawab statusnya up. Nah, berapa alamat media akses control MAC? Ini medianya. Scope kan ini media aksesnya atau MAC-nya, MAC address-nya. Saya kopikan. Bisa. Bagaimana IP address ditampilkan pada perintah ini? Bagaimana internet address ditampilkan? Internet. Oh, jadi internet address ditampilkan itu dalam menggunakan format alamat IP, diikuti dengan prefixnya, dengan prefix subnet, yaitu tadi itu internet address-nya 192.168.1.1/24. Untuk informasi IPv6 masuk ke pasukan kita show IP interface. Oke, kita lanjut. So IP interface brief. So IP interface brief di sini untuk melihat informasi interface IPv6 masukkan perintah show IP interface brief. Oke, jadi ini adalah interface brief pada IP-nya IPv4. Terus kalau kita ingin melihat yang IPv6, ini tinggal kita tambahkan IPv6 interface brief. Enter. Nah, ini statusnya up. Terus masukkan perintah show IP interface brief pada switch 1. Oke, kita kembali ke switch 1. Ke switch 1. Show IP interface brief. Ini keluar semua ya statusnya. Terus pertanyaannya, jika interface G001 diperlihatkan administrasi DOM, perintah konfigurasi interface apa yang dilakukan untuk menjadikannya up? Oke, untuk menjadikannya up tadi kan sudah saya lakukan di situ, yaitu tadi pada waduh, sebentar ya teman-teman, kita lanjutkan. Baterai saya berhabis nih. R1 config interface G001, kita masuk interface G001. Terus setelah itu R1 config if no shutdown. Nah, ini perintahnya untuk menjadikannya up. Terus apa yang terjadi jika Anda salah mengkonfigurasi interface pada router tersebut? Nah, jika kita salah, itu yang akan terjadi konflik. Akan terjadi konflik IP dengan switch 1 karena alamat tersebut sudah digunakan oleh switch. Oke, ini tabelnya. Nah, mungkin itu ya yang dapat saya jelaskan pada video kali ini mengenai tugas praktik modul 3. Apabila ada saya salah dalam ucap atau salah dalam menjawab, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.